Welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya di setiap hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Hattrick Worship Night bersama Pastor Eliseba Sutopo akan diadakan tanggal 22 Februari jam 6 sore di AOC DKT. Good newsnya, acara ini dibuka untuk umum. So teman-teman bisa ajak kawan-kawan sebanyak-banyaknya untuk diberkati bersama-sama. And it will be powerful moment. Jangan datang sendirian ya. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Teen Online Service Alpha Omega Church. Saya senang bisa bertemu dengan Anda semua untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan saya mau bertanya untuk kita semua, pernah enggak kalian merasa tidak cukup baik? Atau pernah nggak kalian membandingkan dirinya dengan orang lain? Baik di media sosial maupun secara langsung. Dan Anda juga merasa kurang berharga. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak anak muda yang kehilangan jati diri karena standar dunia yang menekan. Harus punya tubuh yang ideal, harus sukses, harus diakui oleh orang lain. Akibatnya banyak merasa rendah diri, tidak percaya diri. Bahkan dia melihat dirinya itu meragukan apa yang ada di dalam dirinya, atau meragukan nilai dirinya itu seolah-olah tidak berharga. Nah hari ini saya mau mengajak kita membahas sesuatu yang sering kita abaikan, tetapi sangat penting dalam hidup kita, yaitu tentang loving yourself atau mencintai diri sendiri. Apa sih loving yourself itu? Itu adalah mencintai diri sendiri, artinya sebuah sikap yang mau menerima, menghargai dan merawat diri dengan kasih yang sehat, mau menerima apa adanya dalam dirimu. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita diajarkan egois atau hanya memikirkan diri sendiri, tetapi adalah bagaimana kita memahami nilai diri kita yang diberikan Tuhan kepada setiap individu. Pertanyaan yang kedua, apakah salah mencintai diri sendiri? Saya mau sampaikan juga pada kesempatan kali ini, firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus mengasihi diri sendiri. Itu adalah sebuah sikap, menghargai diri sendiri itu sangat penting. Dan hal itu sebagai satu ukuran standar untuk kita juga bisa mengasihi orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 139:14 berkata, Aku bersyukur kepada Tuhan
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku ajaib, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kamu buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan memberikan satu pemahaman bahwa kita itu lahir bukan secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita dengan kasih, dengan tujuan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus belajar mencintai diri sendiri seperti Tuhan mencintai kita apa adanya. Sekali lagi ya, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan rasa syukur dan penghormatan terhadap karya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan di ayat ini Daud juga menyadari bahwa setiap manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Tidak ada satupun di antara kita diciptakan Tuhan secara sia-sia atau keliru. Ya, oh jangan bilang saya ini diciptakan Tuhan keliru, itu salah. Anda diciptakan dengan baik dan sempurna. Yesaya 64 ayat 8 juga berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita bukan lahir secara kebetulan. Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah buatan Tuhan, masterpiece-nya Tuhan, diciptakan dengan maksud yang jelas dan tujuan yang mulia. Jadi saya mau katakan untuk kita semua bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Kita diciptakan serupa menurut rencana Tuhan, penuh dengan tujuan, kasih, dan nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan identitasmu di dalam Tuhan. Karena kamu adalah karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Jika kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus, mengapa sulit untuk mencintai diri sendiri? Mengasihi diri sendiri bukan sekedar pilihan, tetapi keharusan. Karena Tuhan menciptakan dengan penuh kasih dan tujuan. Oleh sebab itu anak muda yang kasih oleh Tuhan, mulai sejak masa mudamu, agar kamu bisa hidup dengan yakin, damai, dan sukacita di dalam kasih Tuhan. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita kerjakan. Bagaimana kalau mencintai diri sendiri itu bukan sesuatu yang egois atau memikirkan diri sendiri. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana cara mencintai diri sendiri dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah ini. Kelahiranmu tidak ada yang salah. Katakan bersama saya, kelahiranku tidak ada yang salah. Percaya? Saya percaya karena firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 27. Ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya mau sampaikan kembali. Dalam ayat 27, Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Jadi kelahiran kita itu di dunia ini Tuhan yang menciptakan menurut gambar. Kalau sudah menurut gambar, apa yang kita perlu sesali dalam diri kita? Apa yang kita perlu istilahnya tidak bisa menerima? Kita ini masterpiece-nya Tuhan, diciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Artinya manusia itu adalah bukan hasil kebetulan, tiba-tiba ucul dari
dari semak duri atau gitu kan, tiba-tiba jatuh dari langit, tidak, dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan ilahi. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, hidupmu berharga di mata Tuhan, memiliki martabat, dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama anak muda, kita harus menghormati diri kita sendiri, dan kita akan bisa menghormati sesama dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kelahiran kita itu tidaklah salah. Kamu berharga, kamu dicintai, terimalah dirimu seperti Tuhan menerimamu. Yang kedua, bagaimana kita mencintai diri sendiri dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini, kalimat ini sering kita dengar, tapi mungkin sangat sedikit kita melakukan. Bersyukur karena kejadianmu adalah dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14 berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini jelas-jelas berkata kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kejadian mereka itu dahsyat dan ajaib, bukan secara kebetulan. Sekali lagi kita katakan, Anda lahir bukan secara kebetulan atau ada yang salah. Anda lahir secara sempurna. Dahsyat itu bicara tentang apa? Ajaib, luar biasa, atau menakjubkan. Wow, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan itu luar biasa dan menakjubkan, di luar pola pikir manusia. Kalau sudah di luar pola pikir manusia, Anda memang adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ajaib, bicara tentang apa? Mengenal dengan sangat baik atau dikenal dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Jadi Tuhan menciptakan bukan hanya secara ajaib, tapi Dia memperhatikan, Dia mengenal engkau. Sebab apa? Dia sangat mencintai kita. Dan kata ajaib itu menunjukkan sesuatu yang sangat mempesona dan sangat dihargai. Oleh sebab itu anak muda yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, sekali lagi, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kita pasti suka melihat sesuatu yang indah. Kita pasti suka mendengar sesuatu yang ajaib. Kita pasti bergembira. Nah, sama halnya kejadian kita itu ajaib. Jadi kita harus perlu mencintai, menghargai diri kita. Sebab Tuhan melihat kita sesuatu yang sangat berharga. Sekali lagi ketahuilah, kita semua berharga. Saya dan saudara diciptakan dengan maksud yang mulia. Sebab itu saya mau sampaikan juga, jangan biarkan dunia dong, pengalaman pahit atau kata-kata orang lain mungkin membuat meragukan nilai dirimu sendiri. Jangan mau dirusak oleh dunia. Jangan mau dirusak oleh kalimat-kalimat orang lain yang tidak membangun sekalipun. Atau jangan kamu merusak dirimu karena pengalaman pahit. Karena apa? Kamu adalah dihargai Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghendaki kita, itu lebih dari cukup. Sekali lagi, kamu berharga, kamu dicintai. Terima dirimu seperti Tuhan menerimamu. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini, kita harus ngejaga hidup kita biar tetap on the point dalam segala aspek. Mas bro, sis, anak muda yang kasih oleh Tuhan. Tuhan yang membuat kita, menenun kita secara sempurna, tidak ada yang salah. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Anda menjadi cakep, cantik. Masa kita mau biarkan hidup kita hancur?
Masa kita membiarkan hidup kita menjadi rusak? Tentu enggak dong. Kita harus karena kita tahu bahwa kita diciptakan dengan sempurna, kita harus berlomba-lomba, berusaha supaya terlihat baik dalam segala aspek. Sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat. Cuman kita nggak tahu saja. Bukan hanya orang-orang keren loh, ya. Bukan hanya orang-orang hebat. Kita juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda mengaminkan gitu enggak? Bukan saja penciptaan kita keren yang dahsyat dan ajaib. Kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah, on point artinya hidup kita on track dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, saya mau sampaikan caranya. Bagaimana hidup kita on the point atau on point, on track Tuhan. Secara rohani gini, kita harus belajar menjaga koneksi ya sama Tuhan. Anda kan semua pasti punya gadget ya. Kalau koneksimu, sinyalmu kurang bagus, Anda bisa marah. Ya kan? Anda akan cari tempat, mencari sinyal seperti mencari mutiara, mencari emas. Supaya apa? Supaya koneksinya lancar. Sama juga dengan kita sebagai orang-orang muda Tuhan. Kita harus menjaga koneksi kita dengan Tuhan, bro. Dengan cara apa? Ya, mulai lagi ya dengan doa. Belajar lagi baca firman. Dan merefleksikan apa yang saya lakukan. Jadi nggak cuma biar hidup tenang, tapi juga buat hati kamu penuh dengan damai dan kasih. Ingat ya, kalau rohani kita kuat, semuanya akan lebih mudah deh dalam menghadapi. Nah, cara yang secara jasmani, bagaimana? Ya ini, badan juga harus dijaga dengan baik dong, ya. Caranya ya makanan yang sehat, mungkin olahraga, tidur yang cukup. Anak muda kan sekarang tidurnya rata-rata di atas jam 12 kan? Benar apa tidak? Yang mengaku itu senyum-senyum bahwa saya itu sukanya tidur di atas jam 12. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak gampang drop. Kalau fisik oke, kamu bisa lebih produktif dan siap ngadapin apa saja. Tetapi kalau fisik kamu tidak oke, hal kecil pun kita bisa mundur. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa kalau kejadian kita dahsyat dan ajaib, otomatis tujuan Tuhan itu adalah tujuan yang mulia. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang mengatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima ya dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan secara ajaib ya, secara dahsyat, dibentuk dengan sempurna, bahkan kita ditebus dengan darah yang mahal, maka tubuh ini harus dirawat. Katakan bersama saya, dirawat, ya, diramut, dijaga dengan baik, jangan sampai rusak. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Tuhan. Karena apa? Kalau sudah bait Tuhan, kita harus jaga dengan baik. Supaya apa? Hidup kita ini menjadi tempat atau rumah doa. Nah, caranya seperti itu. Rawatlah tubuh kita dengan baik. Karena tubuh kita adalah tempat tinggal melalui Roh Kudus. Kita tidak boleh sembarangan dalam merawat tubuh, ya kan? Baik dari kesehatan fisik, mental maupun rohani. Sebab tubuh yang sehat dan terjaga itu memungkinkan kita untuk melayani Tuhan secara maksimal. Bahkan tubuh yang sehat, ya, tubuh yang bugar, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Apa gunanya Anda punya segalanya, Anda punya uang banyak, tapi tubuhmu kalau sakit-sakit, ya yang kamu punya itu kamu tidak bisa menikmati. Makanannya apa? Cuman bubur, ya kan? Bubur, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tetapi kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik, kita bisa juga menikmati berkat Tuhan. Dengan menjaga tubuh kita dengan baik, Tuhan berkenan tinggal di dalam diri kita. Kamu berharga, kamu dicintai.
terima dirimu seperti Tuhan menerimamu apa adanya. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita tahu bahwa mencintai diri sendiri yang benar adalah yang pertama tadi, kelahiran kita tidak ada yang salah, kejadian kita dasar dan ajaib. Dan yang ketiga tadi saya sampaikan bahwa kita harus hidup kita on point, on track, sesuai dengan rencana Tuhan. Yang keempat, ketika semua itu terjadi, kita harus melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saya memulai bahwa ternyata kejadian saya ajaib serta berharga di mata Tuhan, kita akan lebih mudah berbagi kasih kepada orang lain. Karena apa? Kita sudah menerima, ya kan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga. Maka dengan mudah kita berbagi kasih dalam orang lain sebagai pelayanan menjadi berkat. Mencintai diri sendiri bukan berarti menggunakan hidup kita ya untuk diri kita sendiri, tapi mencintai diri sendiri juga berarti menggunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, yaitu belajar melayani dalam berbagai macam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan supaya orang lain mengalami Yesus lewat pelayananmu. Aplikasinya 3 hal. Yang pertama, kita akan lebih mudah dan gampang menerima kekurangan dan kelebihan. Kita merasa bahwa kekurangan dan kelebihanku ya tidak akan menghambat aku untuk menikmati karya Tuhan. Yang kedua, hidup kita lebih terarah pada tujuan yang terjelas. Dan aplikasi ketiga, kita sadar bahwa hidup tanpa Tuhan, Yesus adalah kesia-siaan dan kehampaan. Kesaksian dalam diri saya dulu adalah orang yang pemalu. Bahkan saya pernah menyesal dan menggerutu, ya ngomelnya nggak jelas, ngomelnya macam-macam. Kenapa aku lahir seperti ini dari keluarga, dan pokoknya ada banyak hal yang saya sampaikan. Dan saya menolak sukar menerima apa adanya dalam diri saya. Tetapi dengan berjalannya waktu ketika saya benar-benar mulai belajar mengenal Tuhan, mulai belajar hidup dalam kebenaran Tuhan, saya disadarkan bahwa saya ini ternyata sangat berharga. Aku diciptakan Tuhan secara sempurna, dahsyat dan ajaib sesuai dengan gambar rupa Tuhan. Sejak saat itu sampai hari ini, terserah orang mau menilai saya seperti apa, tidak peduli. Kalau Tuhan sangat mengasihi, dan itu penilaian orang itu ya sedikit banyak efek, tapi saya menyadari bahwa aku adalah ciptaan Tuhan. Saya tidak mau merusak ciptaan yang mulia ini. Saya mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab aku tahu aku diciptakan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan menciptakan aku apa adanya. Maka saya belajar sampai hari ini, saya tetap menjaga diri saya tetap mengasihi diri saya, tentunya dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena aku tahu apapun yang saya lakukan, aku tahu Tuhan itu sangat mengasihi aku, sangat mencintai aku, sangat memperhatikan aku, bahkan sangat memberkati aku. So, apakah Anda mengalami apa yang saya alami? Jika itu kamu, hari ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama bahwa kamu adalah berharga di mata Tuhan, kamu diciptakan secara ajaib, kamu diciptakan secara dahsyat. Tidak ada yang salah. Mari kita belajar bersama-sama menjaga tubuh kita, merawat tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami lagi. Supaya hari ini kami mau belajar mencintai diri kami sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah menerima kami apa adanya, menebus kami apa adanya. Hidup kami sangat berharga. Oleh sebab itu kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau merawat tubuh kami. Kami mau jaga tubuh kami sebagai bait Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami anak-anak muda-Mu, kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat kehidupan kami Tuhan, juga orang lain diberkati. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan akan memberkati setiap pendengar-Mu, setiap orang yang melihat channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.